Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Ini yang saya pegang smartphone harganya 1,3 juta, Infinix Smart 5, tapi ini yang varian 3GB RAM dan 64GB internal storage. Belinya secara online ya. Kamu bisa cek di deskripsi video, di situ ada link buat cek harga terupdate. Kali aja harganya udah lebih murah. Dan di harga segini saya tuh berani rekomendasiin ini karena untuk harga setara desainnya ini tuh udah cakep, build quality-nya juga. Atau kualitas bodinya ini tuh udah bagus di kelas harga setara. Kamu bisa lihat sendiri, efek holografisnya keren, terus dilapisin sama finishing glossy yang bikin HP ini tuh kayak terbuat dari kaca gitu. Terus desain kameranya juga udah kekinian, udah cakep lah. Saat dipegang kayak gini juga berasa solid, berasa kuat, dan nggak berasa murahan. Dan untuk bagian layarnya, udah punya ukuran yang lumayan lebar sob, 6,6 inch, HD Plus dengan rasio layar udah 20:9. Ya, kualitas visual layarnya juga bagus, detailnya enak di mata. Terus warnanya juga menurut saya pas, nggak kebiruan dan juga nggak kekuningan kayak HP-HP murah lainnya. Dipakai di bawah sinar matahari juga layarnya masih bisa kelihatan, nggak perlu tuh yang namanya cari tempat teduh buat baca atau balas-balas pesan. Performa layarnya ini juga udah lumayan responsif sob, nurut banget di toel-toel sama jari kita. Cuman ya sayangnya dia tuh masih 5 sentuhan sekaligus aja, belum sampai 10 sentuhan sekaligus. Nah, untuk audionya, speaker utamanya sih di sisi bawah HP ya, dan power suaranya juga cukup kenceng. Udah ditambahin juga teknologi DTS Audio yang bikin suara dari HP ini kalau di setel dengan volume maksimal 100% tuh nggak pecah, nggak sember, dan lumayan detail suaranya. Pasang headset kamu sob, buat denger suaranya yang kayak gini. Dan walaupun udah ngasih storage luas 64GB, tapi masih bisa kita tambah pakai microSD. Dan slot kartunya juga udah dedicated, jadi nggak perlu gantian sama SIM 2. Di laci kartunya juga udah ada seal karet untuk mencegah debu dan cairan masuk. Jadi kalau cuma sekedar kecipratan atau kegerimisan, ya masih cukup aman sih. Dan untuk baterainya sob, ini udah awet. Habisnya baterainya tuh udah lambat. Kapasitas 5000 mAh-nya tuh mampu bertahan dipakai lebih dari 2 hari kalau pakai penggunaan normal ya. Dipakai nonton YouTube kualitas HD, pakai jaringan WiFi sama kecerahan layar 70%, kalau nontonnya sejam cuma ngabisin baterai 6% doang. Artinya kan kalau kita nonton YouTube-nya terus-terusan pakai HP ini, itu bisa lebih dari 16 jam. Udah lumayan lama banget kan tuh, udah pegal tuh pasti nonton. Ya ngecharge-nya aja sih yang keterlaluan. Kalau pakai charger bawaan HP, ya ini baru penuh setelah 5 jam. Lama banget ya. Tapi ya karena ini udah HP pintar, kalau ngecasnya lama juga ya tinggal tidur aja, malam ngecas, pagi udah penuh. Yang penting kan baterainya awet. Kalau menurut kamu gimana sob? Coba deh komentar. Dan di harga 1,3 jutaan yang bikin saya betah pakai HP ini adalah HP ini tuh masih nyediain sensor sidik jari yang posisinya gampang dijangkau, gampang dikenali, dan performa baca jarinya juga cepet banget. Jadi buka kuncinya lebih gampang, tinggal tempelin jari aja. Biasanya kan kalau HP harga segini belum dapat sensor sidik jari. Ya cuma sayang aja sih, kelengkapan standar sensor lainnya tuh banyak yang kurang di HP ini. Kayak sensor magnetiknya belum ada, jadi HP ini belum bisa kompas. Sensor giroskopnya juga nggak punya, jadinya nggak bisa dipakai buat jadi Google Cardboard. Pokoknya nggak bisa lah buat virtual reality. Udah gitu sob, pada saat saya mau pindahin hasil foto-foto HP ini ke laptop pakai USB OTG, ternyata nggak di-tag sob. Dan saya cari di settingannya, itu nggak ada yang namanya settingan untuk OTG. Jadi fix, HP ini tuh belum bisa OTG. Sayang banget ya. Tapi untungnya aja sih, kameranya ini udah lumayan oke. Ya kalau dilihat kamera belakangnya ini udah keren sih, karena triple kamera. Kamera utamanya 13 megapiksel. Terus kamera lainnya adalah kamera potret dan kamera AI. Kamera AI apa fungsinya ya? Namanya AI ya software aja cukup kali. Tapi nggak apa-apa, jadi kelihatan keren. Nah sementara untuk kamera depannya ini udah 8 megapiksel dengan aperture f2.0 dan udah dilengkapi dual LED selfie. Dimana hasil foto-foto kamera selfie-nya walaupun udah 8 megapiksel, tapi kalau menurut saya sih berasa biasa aja ya. Standar HP harga 1 sampai 1,5 jutaan lah, detailnya masih dapat. Ya selama kondisi cahaya cukup ya. Tapi
Tapi kalau untuk foto-foto kamera utamanya udah cukup bagus di kelas harga setara. Kalau dibandingin sama HP harga 1,2-1,3 jutaan lain, ini udah lebih baik kalau menurut saya ya. Tone warnanya bagus, nggak pucet, nggak berlebihan. Pokoknya udah oke lah. Untuk foto-foto potret juga udah cukup rapi hasil blurnya. Yang penting ada wajah manusia aja. Karena mode potret di HP ini butuh wajah manusia untuk algoritmanya supaya jalan. Abang habis dari mana, capek ya? Jadi digendong ya? Emang habis dari mana? Emang masjidnya jauh? Dekat. Kasihan. Abang tuh itu ada yang kayak di ini tuh nanti ada kayaknya itu jalan lewat di depan babang gitu. Gitu. Kayak di film kan pokoknya babang. Infinix Smart 5 ini pakai XOS yang berdasarkan Android 10, jadi udah bisa mode gelap. Jadi lebih nyaman kalau dipakai untuk penggunaan di dalam ruangan. HP ini juga masih nyediain FM radio, yang sayangnya masih butuh earphone untuk bisa berfungsi. Karena earphone akan jadi antena FM saat dicolok. Gaming modenya nih yang paling mantep. Udah dikasih fitur yang namanya Magic Button. Untuk bikin tombol volumenya ini berubah jadi L1R1. Jadi berasa kayak HP gaming walaupun harganya dan performanya nanggung. Ya sayang aja sih, HP ini tuh storage-nya udah gede ya, udah 64GB, RAM-nya juga udah 3GB, tapi fitur yang namanya clone app atau pengganda aplikasi tuh nggak ada di HP ini. Jadi kalau mau install WhatsApp 2 nomor, pakai WhatsApp biasa sama WhatsApp bisnis. Nggak bisa clone WhatsApp. Dan untuk performa hariannya, HP ini juga udah cukup banget, udah enak banget dipakai buat sehari-hari sob. Ya karena HP ini udah pakai prosesor Helio A20. Ya secara performa sih emang nggak istimewa ya, tapi udah mencukupi banget, udah enak banget di kelas harga setara. Sementara kalau buat main game, ya sebenarnya sih udah enak ya, selama nggak main game-game yang berat kayak PUBG Mobile, COD Mobile, apalagi Genshin Impact. Karena ini HP nggak bakalan kuat, nggak bakalan enak mainnya sob. Nah, kalau buat sekedar main game Mobile Legends, HP ini tuh udah support mode high frame rate sob. Dan dimaininnya juga udah lumayan enak, udah lancar, dan udah asik. Pokoknya enak lah dipakai buat mabar. Nah, kalau buat main game Free Fire juga masih oke sih kalau saya bilang. Performanya masih cukup lancar, walaupun ada sedikit drop frame ya. Tapi ini masih cukup enak buat main, buat ngabisin waktu luang, buat ngusir bosen. Ya pokoknya dengan uang 1,3 juta beli HP ini tuh udah cukup bikin bahagia. Ya layarnya lebar, baterainya awet, desain gayanya juga cakep, dan juga kameranya udah lumayan oke. Ya walaupun sayangnya HP ini ngecasnya lama banget ya. Terus juga belum bisa OTG. Ya kalau kekurangannya itu bukan masalah buat kamu, nggak dilarang beli HP ini. Ya pokoknya segitu aja videonya. Semoga informasinya bermanfaat. Bang Teno pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.